Kasih pertanyaan bola boleh nggak? Boleh Bang. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Aku Oke, malah pengen dijawab ya aku sama malah yang pengen Hernando Ari. cadangan. Karena apa ya? Karena aku udah kecapean Bang satu. Kecapean itu kecapean di Otak ya, pikiran. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau saya tergantikan lah gitu. Kesempatan ini yang nggak akan terulang lagi kan. Dan kesempatan ini jarang-jarang didapat gitu kan. Siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia ngapain kita repot-repot anjir aku bilang. Aku ribut-ribut tentang kita lo saling support Paes sama aku. Buktinya waktu aku melawan blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim. Aku emang orangnya pengen belajar. Jadi enggak ini orang baru. Dia datang pas waktu kita lagi enaknya aja. Itu aku enggak memusuhi lah, enggak. Aku malah banget, gimana sih? Gimana cara ngadepin kayak gini? Gimana cara ini? Kau nih gimana? Kalau orang yang support ke aku kerasa. Tapi orang yang ngejudge aku segini nih. Hakikat naturalisasi timnas kita salah satu prinsipnya apa? Dia harus punya kualitas lebih kan? Betul kan? Betul. Berarti Martin Paes lebih di atas yang lain. Oke. Lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan. Apakah untuk cadangan kita butuh naturalisasi? Kalau selama yang naturalisasinya bagus. Oke, dijawab lagi ya sama terus, Hernando Ari. Diberikan pemahaman di orang Bung pelatih Toel. kita fair kok. Siapa yang lagi under, siapa lagi top tetap dimainin gitu. Enggak selamanya orang itu misalnya kita kan enggak berdoa buruk ya. Ada yang sakit, ada yang apa. Itu kan berjalannya waktu pasti ada yang kayak gitu. Kita ya mau nggak mau harus siap itu gitu. Dan kayak kemarin aku ada pernah kejadian waktu kualifikasi yang pemainnya sakit semua, yang kita ke Vietnam away. Aku lagi sakit bahu juga itu, dipaksain suruh berangkat. Itu aku nggak expect aku main. Kalau apa yang membuat saya misal kalau kita kalah itu terus apa yang kesalahan yang aku buat di pertandingan pasti itu aku selalu mikir sih Mas, buat introspeksi lah pasti. Satu lagi, yang tentang timnas. Jangan salahin pemain, jangan salahin Jordi Amat, kebiasaan. Mulai lagi ya, Bung Toel ini mulai lagi. Yang blunder, karena blunder itu kan bagian dari permainan kalau kita mau ini tuh. Situasionalnya terjadi di lapangan. Makanya dari situasi seperti itu, kadang kita ingin menunggu penjelasan dari seorang pelatih kan. Dia ambil tanggung jawab itukah atau enggak? Dan saya nggak pernah dapat jumpa pers setelah pertandingan, dia menutupi mengcover itu semua gitu loh. Dia menyebut setelah kartu merah Jordi Amat situasi menjadi lebih sulit. Hernando Ari ya tunggu 2-3 hari dia nggak akan ini gitu loh. Maksud saya adalah dia ambil tanggung jawab terhadap semua. Karena dia pelatih, dia yang tahu terkait itu. Tapi kan jawabannya kan. Nah maksud saya itu jawaban yang tidak membuat situasi menjadi lebih baik gitu. Pelatih ingin mencoba membalikan mentalku ya Mas. Mungkin aku dikasih coba lagi lah. Tapi dengannya adanya kayak gitu jadi aku belajar sih. Apapun kesalahan yang kita buat seenggaknya nggak terulang lagi. Mungkin itu bisa membuat mental itu diberikan naik. jawaban ya sama Hernando. Tetaplah dipercaya sama Coach Shin terus. Aku bersyukur sih karena tahun ini Coach Shin kan berani motong generasi ya. Ini paling muda sih menurut saya. Sampai di U23 pun kita masih diisi pemain-pemain muda juga. Umur 18, 17 itu bisa masuk di timnas U23 tuh jadi kayak ya ini pengalaman yang luar biasa lah buat saya. Apalagi saya udah bisa bersaing di misal kayak lawan Korea kemarin, sampai Jepang yang senior, sampai Argentina itu wah itu saya sangat bersyukur dengan adanya Coach Shin itu. Saya sangat bersyukur dengan adanya Coach Shin itu. Assalamualaikum, salam persaudaraan untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri. Oke, di video kali ini kita membahas tentang Bung Toel ya, yang selalu mengkritik kinerja dari PSSI dan juga pelatih Sinteyong. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Mas TV Channel yang menjelaskan bagaimana Toel ini diskakmat oleh penjaga gawang timnas Indonesia yakni Hernando Ari. Ya, Bung Toel diberikan pemahaman oleh Hernando Ari bahwa apa yang dikritik itu adalah salah dan Hernando Ari memberikan pemahaman kepada Bung Toel. Nah oke, biar kalian tidak gagal paham dengan apa isi videonya, tanpa berlama-lama kita langsung saja reaksi videonya. Apa yang membuat saya misal kalau kita kalah itu terus apa yang ini Hernando Ari ya memberikan pujian kepada pelatih Sinteyong. Buat introspeksi lah pasti. Terus kalau di kamar pasti kebayang-bayang terus sampai aku pernah itu tidur kan aku satu kamar sama Arhan. Terus katanya tuh aku ngigo itu mimpi maki-maki diri aku sendiri. Kenapa sih gini? Kenapa bisa kayak gini gitu? Pelatih ingin mencoba membalikan mentalku ya Mas. Mungkin aku dikasih coba lagi lah. Tapi dengannya adanya kayak gitu jadi aku belajar sih. Apapun
apa kesalahan yang kita buat seenggaknya nggak terulang lagi, mungkin itu bisa membuat mental itu naik. Jadi tetaplah dipercaya sama Coach Shin terus. Aku bersyukur sih karena tahun pemain ini aja ya memberikan generasi ya. pujian kepada pelatih Sinteyong tentang apa yang telah dilakukan, pemain-pemain muda juga. Kinerja dari pelatih Sinteyong itu sendiri. Itu bisa masuk di timnas U23 tuh jadi kayak ya ini pengalaman yang luar biasa lah buat saya. Apalagi saya udah bisa bersaing di misal kayak lawan Korea kemarin, Jepang yang senior, sampai Argentina itu wah itu saya sangat bersyukur dengan adanya coach ini. Kalau selama yang naturalisasinya bagus ya terus nggak apa-apa. Dan kita bersaing aja. Orang pelatih kita fair kok. Siapa yang lagi under, siapa lagi top tetap dimainin gitu. Nggak selamanya orang itu misalnya kita kan nggak doa buruk ya. Ada yang sakit, ada yang apa. Itu kan berjalannya waktu pasti ada yang kayak gitu. Kita ya mau nggak mau harus siap itu. Gitu. Dan kayak kemarin aku ada pernah kejadian waktu kualifikasi yang pemainnya sakit semua. Yang kita ke Vietnam away. Aku lagi sakit bahu juga itu. Waktu di Vietnam ya banyak berangkat. Yang sakit. Itu aku nggak expect aku main. Itu pas nendang, Nando kan pasti awalnya nggak nyangka bakal kebagian nendang dong. Kemudian nendang. Nah itu bang saya bilang sebelumnya kan Rido kan. Aku bilang Rido aku nggak siap nendang Do. Aku juga ada sih bilang sama Coach Sinteyong, Coach nanti bakal saya ganti di Piala Asia gitu. Malah beneran Piala Asia ketemu lagi penalti. Tapi bagusnya Sinteyong tuh meyakinkan saya sebelum penalti terjadi. Dia bilang gini ke pemain tuh bilang gini, kalian fokus aja nendang satu tujuan, golin, ciptain gol. Udah masalah bertahan kasih karena Hernando. Saya yakin Hernando bisa nepis 2 penalti gitu. Dia bilang Nando bisa tepis 2 gitu. Beneran 2. Teman-teman pun juga suportifnya bagus banget, supportnya gila. Udah nggak apa-apa, semua orang pernah ngelakuin kesalahan kok gitu. Udah lupain aja. Kalau kamu mau maju ya kamu jangan terpuruk akan hal ini. Kamu harus evaluasi. Kamu harus memberikan yang terbaik di next game gitu. Ya udah sampai itu naik terus aku. Aku malah yang pengen cadangan karena apa ya? Karena aku udah kecapean bang satu. Kecapean itu kecapean di otak ya, pikiran. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau saya tergantikan lah gitu. Kesempatan ini yang nggak akan terulang lagi kan. Dan kesempatan ini jarang-jarang didapat gitu kan. Akhirnya ya udah aku bilang kan, aku nguatin mentalku karena itu kan diserang juga. Ada yang orang nyerang, ada yang kalau orang yang support ke aku kerasa. Tapi orang yang ngejudge aku segini nih. Gini bang, aku selama demi kebaikan timnas, kalaupun apa, insya Allah ya kita kan ada cita-cita mau ke Piala Dunia kan. Semua kan terpajang itu. Mungkin salah satu pertama kali yang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Mungkin ada namaku, mungkin siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia, ngapain kita repot-repot anjir. Aku bilang aku ribut-ribut tentang kita lo saling support Paes sama aku. Buktinya waktu aku melawan blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim. Dapat spot ya dari orangnya Martin pengen Paes, belajar. Jadi penjaga gawang keturunan. Ini orang baru. Dia datang pas waktu kita lagi enaknya aja. Itu aku nggak memusuhi lah, nggak. Aku malah banget, gimana sih? Gimana cara ngadepin kayak gini? Gimana cara ini? Koni gimana? Nah oke, baru saja kita lihat video dari Hernando Ari yang memberikan pujian kepada pelatih Sinteyong. Apa yang dilakukan pelatih Sinteyong selama ini selalu mensupport para pemainnya. Ya, bagaimana ia terus membangkitkan semangat pemainnya. Dan Hernando Ari ini juga secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada para pengkritik ya, timnas Indonesia atau pemain timnas Indonesia. Dalam hal ini yang sering kita dengar namanya adalah Bung Toel. Bung Toel kali ini mendapatkan pemahaman dari Hernando Ari. Karena kita tahu Hernando Ari ini salah satu pemain tim nasional yang berposisi sebagai penjaga gawang. Ia tentu merasakan bagaimana tangan dingin kepelatihan dari Sinteyong yang bisa membuat skuad timnas Indonesia itu bisa seperti saat ini ya. Mulai dari semangat, kekompakan, kekeluargaan dari timnas Indonesia itu sendiri. Nah, jadi mari kita dukung timnas Indonesia agar terus bisa berproses, berkembang dan nantinya bisa mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Oke, bersama Bang Bahri di sini kita membahas tentang Hernando Ari dan Bung Toel. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.